Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngasih sedikit warning karena kebetulan sekarang kita bikin videonya dadakan dan ini menyangkut kabar Triaros Capital yang ternyata mulai makan korban lagi nih, yaitu salah satu proyek kripto yang memiliki blockchain dengan biaya paling murah yaitu Algorand. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi guys, ini jujur gue kesel banget kenapa tiba-tiba Selasa bikin video, karena ini adalah info dadakan. Jadi infonya nyebelin banget guys, asli ini Triaros Capital tuh mulai kelihatan jolim banget, asli zolim banget. Dia kayak dia hancur banget lah, pokoknya dia benar-benar merusak ekosistem kripto dan membuat efek sistemik yang sebenarnya bikin banyak proyek kripto hancur juga. Jadi gimana ceritanya nih, coba gue jelasin. Jadi baru aja ada kabar kalau misalnya Triaros Capital itu baru mempublikasi daftar-daftar para peminjam atau kreditur dan juga investor yang terlibat sama perusahaannya. Jadi yang duitnya masih nyangkut lah ibaratnya, itu tuh datanya dipublikasi. Jadi intinya dalam publikasi data tersebut tuh ada daftar-daftar perusahaan yang emang sekarang lagi ngantri untuk nunggu uangnya diganti. Kenapa mereka ngantri? Karena ini gue ingetin. Jadi kalau kalian lupa, di 2 Juli 2022 waktu itu tuh Triaros Capital filed bankruptcy atau mengajukan kebangkrutan ke pemerintah di Amerika melalui New York dengan dokumen Chapter 15. Jadi Chapter 15 itu intinya dia mengaku bangkrut secara internasional. Jadi kreditur atau investor yang duitnya nyangkut di situ nggak bisa semena-mena nagih uangnya yang masih nyangkut, tapi harus ngantri. Dan ngantrinya ini sambil menunggu restrukturisasi dari penjualan aset pribadinya Triaros Capital dan juga dari panduan konsultan hukum dan konsultan bisnis yang di-assign sama pemerintah Amerika kepada Triaros Capital. Jadi intinya ya krediturnya tuh yang secara internasional lagi pada ngantri lah, nggak bisa semena-mena nagih utang. Jadi intinya dalam proses kebangkrutan ini, karena emang Triaros Capital nggak punya uang lagi, ya mereka diminta untuk jual seluruh asetnya. Dan kurang ajarnya dalam proses ini tuh Su atau CEO-nya dan juga Kyle Davis, salah satu C-levelnya itu tuh kabur. Mereka kabur guys, dan katanya mereka tuh mulai jualan aset sendiri. Jadi kayak Su katanya jualan properti yang nggak tahu atas nama dia atau atas nama Triaros Capital, yang intinya biar ganti ruginya nanti lebih kecil. Terus juga katanya Triaros Capital tuh kayak mindahin dananya yang masih berupa kripto ke wallet yang nggak diketahui, wallet pribadi orang lah intinya. Kayak nyari rat hole atau kayak semacam orang tumbal lah bisa dibilang. Terus juga katanya Triaros Capital itu mindahin dana ke offshore accounts atau kayak semacam perusahaan yang di luar pulau yang intinya jadi kayak ditulis macam atas anak perusahaannya, tapi sebenarnya itu punya dia. Jadinya kayak pakai nama samaran lah intinya, jadi nama asetnya tuh di bawah sebuah perusahaan yang sebenarnya ya perusahaan dia juga. Jadinya kayak semacam cuci uang, ya nggak secara langsung lah, tapi itu kurang ajar juga sih, karena intinya kalau pas dicatat nanti ujung-ujungnya berarti ya ganti ruginya semakin kecil karena asetnya terlihat semakin kecil juga. Dan itu menurut gue makanya gue bilang jolim banget asli. Intinya jadi sekarang tuh CEO-nya atau C-levelnya tuh lagi pada kabur. Kyle Davis sama Su tuh lagi kabur, dan pas kabur ternyata di track atau dilacak dan yang nggak tahu di mana, karena pas lembaga pemerintah udah pada ke kantornya itu nggak ada orang. Terus katanya ada surat tumpukan di depan pintunya, terus jadi kayak kantornya nggak keurus lah. Terus tiba-tiba dalam proses kaburnya Su tuh bikin tweet yang intinya dia ngasih tahu kenapa dia kabur. Jadi dia ngasih tahu kenapa dia kabur karena ternyata dia tuh merasa dizolimi juga sama pihak yang bertanggung jawab atas likuidasi atau penjualan asetnya. Jadi kan pemerintah tuh karena udah nerima dokumen Chapter 15-nya itu, terus mereka yang nge-assign orang untuk membantu proses likuidasi atau penjualan asetnya. Nah kata Su, orang yang bertanggung jawab atas penjualan asetnya ini tuh kayak gak sopan atau kayak terlalu maksa lah, atau kayak merugikan Triaros Capital dan Su. Nah makanya jadi kayak Su sekarang playing victim atau merasa jadi korbannya, padahal ini perilaku dia sendiri. Dan dia bikin tweet kayak intinya tuh dia kabur karena gak setuju sama caranya si penanggung jawab ini, makanya dia gak mau kerjasama. Padahal sebenarnya itu gak boleh. Nah karena ini sekarang makanya pihak penanggung jawab tersebut di bawah pemerintah Amerika udah membuat semacam surat permintaan atas Su biar balik lagi sama Kyle Davis, si levelnya itu biar balik lagi lah. Tapi baliknya emang dipaksa secara legal. Kalau di Amerika paksaan secara legalnya tuh adalah namanya subpoena. Jadi subpoena itu kayak semacam surat biar orang tuh datang ke pengadilan atau datang ke suatu tempat yang legal untuk proses legal lah intinya. Jadi kalau misalnya dia nolak atau ngacangin subpoena ini atau permintaan untuk datang ini, dia tuh bisa didenda atau bahkan dipenjara. Jadi ini pelanggaran hukum untuk mengacangi atau menolak subpoena yang tadi gue bilang. Jadi intinya sekarang Su sama Kyle Davis udah dipaksa buat datang tapi belum datang juga. Makanya sekarang lagi dikasih proses menunggu dan nggak tahu nih jangka waktunya berapa, tapi kemungkinan besar pendek karena ujung-ujungnya ini penting banget karena banyak efek sistemik yang seperti gue bilang tadi. Nah ngomong-ngomong efek sistemik, intinya tuh efek sistemik
adalah efek dimana efeknya tuh kayak dominonya gede lah. Jadi banyak perusahaan yang kena imbas. Terus juga dalam satu sistem tuh ya kalau ada yang satu bangkrut ya banyak yang bangkrut. Itu namanya efek sistemik. Dan kenapa bisa ngomong efek sistemik? Karena tadi yang gue bilang di awal, sekarang tuh udah ada publikasi daftar perusahaan yang terikat sama Three Arrows Capital yang ngasih kredit atau investasi. Nah ini ada daftarnya, udah di-tweet sama udah dipublikasi resmi. Terus juga ketahuan ternyata salah satu atau bahkan investor dan kreditur terbesar Three Arrows Capital itu juga katanya mulai merugi nih. Jadi sekarang ketahuan kalau misalnya kreditur atau investor terbesar Three Arrows Capital namanya Genesis Asia Pacific, itu tuh kayak semacam perusahaan investasi atau perusahaan peminjam kripto untuk perusahaan kripto juga yang ada di Singapura, yang kebetulan adalah headquartersnya atau perusahaan pusatnya Three Arrows Capital. Nah jadi ketahuan kalau misalnya ternyata utang sebesar 2,36 miliar US dollar itu ternyata gagal bayar, walaupun dalam utang ini katanya juga jaminannya tuh sekitar 80% dari pinjamannya. Tapi tetap aja katanya Genesis sih udah ngejual jaminannya pas tahu kalau misalnya Three Arrows Capital itu kena margin call atau gagal bayar. Tapi balik lagi guys, ada sekitar 20% berarti atau kayak semacam lebih lah ditambah biaya-biaya lainnya yang emang rugi. Berarti kalau misalnya Genesis Asia Pacific ini terikat sama beberapa perusahaan lain ya ujung-ujungnya ada kerugian lagi yang kebetulan belum kita ketahui aja. Makanya tadi yang gue bilang efek sistemiknya ngeribat cuma gara-gara satu orang oneng, terus manajemen resikonya hancur, terus dia kabur dan memperlambat proses untuk ganti rugi. Makanya bikin banyak perusahaan yang nggak punya duit karena nungguin ganti rugi ini. Terus ditambahnya lagi guys yang bikin lukanya perih, ibarat naburin garam dalam luka, apa jeruk nipis, apa sih peribahasanya lupa. Ya itulah pokoknya. Ibarat menambah sayatan dalam luka. Intinya katanya Suzu CEO-nya itu tuh malah justru ngantri juga, ikutan ngantri sama kreditur di proses kebangkrutan Three Arrows Capital. Jadi kan intinya sekarang banyak perusahaan yang lagi ngantri untuk diganti rugi. Terus malah Suzu sekarang lagi ngeklaim untuk ikutan ngantri buat diganti rugi sama Three Arrows Capital. Jadi makanya ilustrasinya kayak gini tuh intinya Suzu juga ikutan ngantri buat minta diganti rugi sekitar 5 juta US dollar karena dia ngerasa duitnya juga hilang dalam Three Arrows Capital ini. Yang emang bener sih sebenarnya, tapi ini salah dia, namanya juga perusahaan dia, kenapa dia tapi intinya dia nggak meduliin investor dan kreditur lain dan ujung-ujungnya ya masih nungguin dia sendiri. Bahkan ditambah dengan adanya klaim tadi yang dia jual properti terus ngelarin uang terus nyembunyiin kripto di wallet, itu tuh bikin klaim ini tambah ya bikin dia kelihatan kasar. Pokoknya gue mau ngomong kasar nggak boleh, intinya kurang ajar banget lah, ini nyebelin banget. Tapi emang balik lagi ini haknya dia sih. Tapi ya menurut gue harusnya sebagai CEO yang bertanggung jawab ya at least nantilah atau nunggu antriannya selesai dulu baru ngeklaim lah. Karena kan ujung-ujungnya abis dia jual ganti rugi ya sisa Three Arrows Capital Fund yang masih ada atau dana Three Arrows Capital yang masih ada ya bakal diambil juga sama perusahaannya untuk ganti rugi pribadi si level dan juga karyawannya. Tapi ya balik lagi nggak ngerti lah apakah dia takut kehabisan duit atau gimana ya. Begitulah, sebel. Jadi guys, yang menyedihkannya lagi ternyata ada satu investor atau kreditur yang kelihatan lagi nih di kabar Three Arrows Capital ini, yaitu Algorand Foundation atau kriptonya yaitu Algo. Jadi katanya Algorand tuh di September 2021 pernah kayak semacam over the counter trading atau kayak transaksi lah dengan Three Arrows Capital untuk, kalau misalnya gue nggak salah nangkep, intinya untuk diminta mengelola dananya. Terus katanya Three Arrows Capital tuh kayak violated atau melanggar perjanjian intinya. Jadi kayak harusnya ada masa periode penguncian dana. Intinya kayak kalian staking tapi ternyata stakingnya tuh dipakai buat hal yang gak seharusnya dipakai. Dan Algorand Foundation tuh kayak ngunci dana di Three Arrows Capital buat Three Arrows Capital putar, tapi dia muternya kelebihan. Jadi kayak di luar kesepakatan dan ujung-ujungnya lebih dari resiko yang sanggup ditanggung sama Algorand Foundation. Makanya sekarang dia juga lagi nuntut untuk ganti rugi. Dan kita sekarang belum tahu nih berapa Algorand Foundation ngasih duit dan berapa kerugiannya dan apakah ini akan menyebabkan dampak yang signifikan atau enggak. Tapi ya kalau udah terikat sama Three Arrows Capital, asumsinya ini udah parah aja sih. Makanya sekarang gue membuat video ini untuk memperingatkan kepada kalian investor Algo untuk hati-hati guys, karena sekarang kayaknya tekanan jual mulai akan kenceng karena ini kabarnya baru kemarin banget. Dan ya intinya lagi ngeri lah karena Three Arrows Capital ini kurang ajar banget, Suzunya kurang ajar banget kabur. Aduh. Kenapa ini gue bilang sebagai sentimen negatif dan kalian harus hati-hati? Karena balik lagi guys, kalau kita lihat dari data traders, kenapa gue bilang ini sebagai sentimen negatif? Karena ini udah terbukti dari data traders, dimana sekarang trader lagi pada buka posisi short terhadap Algo. Nih guys, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, walaupun emang beda tipis banget karena newsnya baru keluar, tapi sekarang mayoritas trader, terutama di Bitget, itu tuh lagi pada open posisi short. Di Binance juga gedean short, di FTX pada gedean short, di Bybit juga, Huobi juga, di YDX juga yang merupakan DEX, tapi dia juga ya banyakan short. Dan ini menandakan kalau investor atau trader
Jadi menandakan trader di DEX sama di centralized exchange itu tuh lagi pada nge-short. Jadinya kenapa gue bilang hati-hati ya, karena emang sentimennya sekarang lagi negatif. Dan kalian kalau lagi pakai leverage, hati-hati juga karena emang sekarang ngelihat sentimennya masih belum jauh banget, masih 50-50 deket lah intinya ini. Jadinya kemungkinan volatilitas masih tinggi, terutama karena tadi yang gue bilang Algorand masih belum ngasih tahu nih dananya berapa yang terikat di sini, terus juga gimana masa depannya terhadap kasus Three Arrows Capital ini. Kesel ya? Maaf ya, gue emang kesel banget ini gak tanggung jawab banget Suzu. Kalau dari sisi teknikal, kalau gue pribadi sekarang ngeliatnya emang ada bearish divergence yang kelihatan di mana-mana juga. Nah tapi intinya ini pas banget karena balik lagi emang biasanya tuh teknikal akan bergerak setelah news, dan kebetulan sekarang newsnya lagi negatif dan pas banget nih abis ada breakout. Jadi kan biasanya kalau abis breakout itu akan ada retest, dan ini pas banget sama sentimen negatif. Jadi kemungkinan besar akan ada retest kalau menurut gue pribadi sampai 0,29 US dollar, yang kemungkinan abis itu baru membawa pergerakan positif lagi kalau misalnya ada sentimen positif. Tapi kalau misalnya nggak ada dan kasus Three Arrows Capital sama Algorand ini berlanjut, harusnya sih ini cuma semacam bull trap. Jadi hati-hati guys, dan menurut gue sekarang emang lagi sentimennya lagi negatif banget dan kemungkinan bakal down dulu, karena balik lagi emang beberapa hari terakhir naiknya juga udah lumayan kencang tanpa koreksi yang signifikan. Jadinya ya kalau kalian lagi ngelong hati-hati. Tapi balik lagi ini bukan ajakan atau saran untuk investasi atau trading, karena ini pandangan gue pribadi, dan gue pribadi juga seperti yang gue bilang sebelumnya, gue juga bisa salah. Oke deh guys, gitu aja update dari gue, semoga bermanfaat. Maaf kalau marah-marah karena gue kesel banget sama kabar ini. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.